A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum ithnai asyara naqiba wa qala Allahu inna
inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqrabtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukkiru bih fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Panjang. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masiha ibna maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu ilal marafiqi wamsahu biru hamzah. Bukan u hamzah, bukan ain. Ya. Biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sebentar nih, ada hukum fikih di sini ya. Bapak jelasin dulu ya. Bapak anggap bisa lah sampai akhir ya, sampai tadi ya. Tolong disimak dulu nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini seruan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Jadi ini khusus buat orang yang beriman. Jadi orang-orang kafir, munafik, fasik enggak terseru oleh seruan Allah ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi khusus nih. Idza kuntum ila sholati, ketika engkau hendak sholat, maksudnya gitu ya. Kuntum itu kan berdiri untuk sholat, maksudnya akan mengerjakan sholat. Fagsilu, maka hendaklah engkau basuh apa? Wujuhakum, wajah-wajah kalian. Jadi yang pertama apa? Orang-orang yang beriman. Membasuh wajah ya, membasuh muka ya. Coba Bapak ulangi ya. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak sholat, maka basuhlah wujuhakum, seluruh wajahmu. Ini perintah nih. Kalau perintah Allah secara mutlak berarti wajib. Jadi kalau kita mau sholat harus membasuh dulu muka. Wa aydiyakum, kemudian kedua tangan. Ilal marafiqi, hingga sikutnya. Jadi ini tentang apa kira-kira? Wudu, betul. Pintar. Gitu. Jadi kalau misalnya dia belajar wudu itu cuci tangan dulu ya, berkumur dulu, itu mah sunat. Nah, akhir ini yang wajibnya ya. Jadi yang wajibnya itu basuh muka, kemudian basuh tangan ya. Wamsahu birusikum, kan, mengusap kepala basuhin dulu ya, pakai air diusapin gitu ya. Wamsahu birusikum warjulakum, kemudian membasuh kaki ilal ka'bayn, hingga apa ini? Apa coba menguncangkan bahasa nama ya? Bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Mata kaki. Jadi 4 ya. Ini dah Al-Quran nih. Basuh muka, basuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Berapa? 4 ya. Membasuh muka 1, kemudian mencuci tangan 2 ya. Kanan kiri ya, sampai sikut kita kasih lebih aja, biar batasnya tercuci juga. Kemudian mengusap kepala 3, membasuh kaki 4. Nah, oleh Imam Syafi'i ditambah 2, yaitu niat dan tertib. Dari mana Imam Syafi'i kok nambahin niat? Di hadis ada, innamal a'malu binniyat. Kalau tertib gimana? Tertib juga ada dari hadisnya. Ibda'u bima bada Allah. Mulailah kamu dengan apa yang sudah disusunkan oleh Allah. Nah, di sini kan Allah menyusunkan apa dulu? Basuh muka dulu, baru kedua tangan, baru mengusap kepala, baru kaki. Nah, itu tertib. Paham? Nah, kerja Imam Syafi'i seperti itu disebutnya ijtihad. Apa? Ijtihad. Paham? Itu istilah. Jadi menurut Imam Syafi'i, dan kita pengikutnya. Jadi kita ikut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, fardu wudu itu ada 6. Pertama, niat, itu dari hadis ya, nama al-amalu binniyat. Kedua, membasuh muka, itu dari Al-Quran. Tapi pelaksananya disatukan. Jadi niat itu ketika kita membasuh muka. Ketika kita membasuh muka ada 2 fardu. Pertama
pertama membasuh muka, kedua niat. Harus bareng itu. Air kena ke muka, hati langsung menghadirkan niat. Nawaitul wudu'a. Itu aja yang wajibnya. Hati ngomonglah. Nawaitul wudu'a. Niat itu sebenarnya ingatan. Misalnya dia ngomong, kadang-kadang orang lain enggak? Kadang-kadang kan ya. Terus kalau dalam hati dia ngomong bisa enggak? Bisa ngomong dalam hati enggak dia? Bisa. Kadang-kadang enggak orang-orang lain? Enggak. Nah, tapi sebelum omongan dalam hati itu ada redaksi enggak di pikiran? Nah itu niat tuh di situ. Hakikatnya tuh ingatan. Jadi ketika dia membasuh muka ingat nih, harus bareng waktunya. Pas air kena ke muka, langsung hati ingat ini teh wudu gitu. Nawaitul wudu, saya niat wudu. Karena yang melihat hati kita siapa? Yang melihat hati kita siapa? Allah. Nah itu. Ya, nggak ada orang lain. Innallaha alimu bidati sudur Al-Quran. Harus tuh tahu pada isi hati kita. Malaikat nggak tahu kalau nggak dikasih tahu oleh Allah. Ya, hanya Allah yang tahu. Jadi kita ketika beribadah itu, nah hati itu menghadirkan agar dilihat oleh Allah. Kita sungguh-sungguh. Jadi pada wudu ada 6 menurut Imam Syafi'i dan kita mengikuti. Jadi kita harus sama dengan Imam Syafi'i. Jadi begini Dian ya. Dalam agama itu intinya ada 2 ajaran yang paling penting, sangat penting. Pertama ajaran akidah, keimanan. Kedua ibadah, fikih. Paham? Nah dalam keimanan kita harus mengikuti dalil yang qat'i, yang kuat. Dan keimanan itu sudah dibukukan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kita harus mempelajari itu. Dulu ulama sudah sepakat. Kalau orang tidak mempelajari ini pasti dia sesat. Jadi itu panduan kita. Jadi kalau ada orang ceramah pandai ngomongnya, lihat kemana dia afiliasi akidahnya. Kalau berbeda dengan ajaran ulama jangan diikuti. Banyak sekarang itu. Oh, pas tarawih juga kan imamnya teh polisi dari Panorami. Ya. Kan harus nyama 23 tarawih ya. Ya. 23. Ya. Ini mah 8 terus tuh masalahnya. Jadi Bapak teh kurang sep dengan DKM-nya kok bisa lihat orang lain gitu ya. Ini kan masjid kita, masyarakat udah bisa 23 lah, jangan dirubah-rubah ya. Kayaknya mah nggak tahu mau 11. Iya, nah itu loh. Jadi orang tuh pilih 11 kebanyakan karena 23 itu dianggap lama. Iya. Jadi ibadah tuh karena hawa nafsu, makanya Bapak tarawih ke sana aja ke pesantren. Jam 9 baru beres. Nah, setengah 10 nggak apa-apa. Kita mempertahankan apa yang dikayaknya. Karena dia dulu ya di zaman sahabat itu yang menetapkan 23 itu kan Abu Bakar siapa? Khalifah Umar, khalifah kedua kan. Itu wajib taat ke Khalifah Umar teh. Nggak boleh dirubah. Ketika Sayyidina Umar itu menetapkan 23, itu para sahabat semua sepakat. Nggak ada yang protes. Sehingga disebutnya ijma. Ijma itu nggak boleh dilanggar. Oh sekarang jadi 8, 11. Itu orang-orang Wahabi sebenarnya. Mereka ingin merusak persatuan kita. Gitu. Karena kebanyakannya orang Islam itu tak ngaji. Jadi bisa dibobodo gitu kan. Itu masalah. Memang mereka itu kan pertama dibentuk juga Wahabi itu dibantu Inggris. Tujuannya untuk jadi musuh dalam selimut ya. Padahal sekarang di Arab sendiri ya, dalam Saudi sendiri Wahabi itu sudah mulai disingkir-singkirkan kerajaan lain ada tersebut. Sahabat kata ortodok ajaran apa? Terbelakang lah mengikuti ajaran Wahabi. Kan kudu sarua nu baheula wae Wahabi mah. Nya zaman geus berubah kudu sarua nu baheula wae. Mun akidah mah bener, moal bisa robah eta mah. Nya di zaman Nabi Adam ke Nabi Muhammad geus sarua akidah mah eta urusan batinnya. Urusan lahir ya kan, nah kan ada perubahan kita harus ngikutin. Pahamnya? Jadi sebenarnya dia tujuannya itu ke sana. Karena kan kita itu suka berdoa dalam sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Terus siapa nggak can? Gitu. Ya, mau kapan dia lamun teu ngaji mah. Ya, kebanyakan orang nggak ngaji kan. Jadi kebanyakan orang tuh dalam salah, gitu, kadang salah. Nah dia wayahna sing semangatnya nya itu pelajarin lah sedikit-sedikit. Jadi jangan kaget ya. Sebenarnya di agama Islam sendiri banyak
Nabi pernah berdoa kepada Allah, minta supaya umatnya disatukan. Kalau Allah nggak dijabah itu mah. Ada 3 doa Nabi, yang 2 dijabah, yang 1 enggak. Yang satunya itu supaya umatnya bisa dijadikan satu umat. Allah nggak dijabah. Karena Allah kan lebih berkuasa daripada Nabi, gitulah ya. Nabi juga akhirnya nggak bisa maksakan, cuma keinginan aja. Akhirnya Nabi mengatakan kepada sahabat bahwa umat beliau itu umat Islam akan terpecah minimal jadi 73 kelompok. Bayangkan, dikit banyak. Kata Nabi, dari 73 itu yang 1 masuk surga berarti Islamnya asli, yang 72 masuk neraka berarti Islam palsu ya. Banyak yang palsu teh. Jangan kaget sekarang ayah ustadznya tapi nyari tanah ngaco, malah jadi provokator. Aku ada ustadz pakai bajunya jubah, itu setan. Jadi kan di Al-Qur'an disebutkan saya tinul insi wal jin. Setan tuh terbagi 2, ada setan manusia ada setan jin gitu kan. Nah orang-orang suka ceramah tapi provokatif gitu kan supaya umat resah, itu setan sebenarnya tapi berwujud manusia. Saya dianya di sini disebutkan bahwa fardu wudu itu ada 6 menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 6 itu dari mana? 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis. Hafalkan ya, sedikit-sedikit ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok masih sekolah? Masih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya.